Pemirsa, Erick Thohir melakukan berbagai manuver transformasi di tubuh perusahaan BUMN sejak memimpin Kementerian BUMN. Wujudnya melalui konsolidasi perusahaan, bersih-bersih korporat hingga regenerasi kepemimpinan dengan menempatkan sosok muda di pucuk pimpinan BUMN. Mampukah strategi ini menjadikan BUMN makin cuan? Berikut wawancara Valentinus Ressa dengan Menteri BUMN Erick Thohir. Pemirsa, pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja BUMN. Seperti apa rancangan peta jalan atau roadmap untuk periode 2024 hingga 2034 terkait dengan rencana konsolidasi perusahaan plat merah dan bagaimana Kementerian BUMN mempersiapkan masa transisi menuju kepemimpinan baru Indonesia. Untuk membahasnya sudah hadir bersama kami, Menteri BUMN Erick Thohir. Apa kabar? Sehat. Sehat Pak Erick. Apa kabar Pak Erick? Alhamdulillah. Terima kasih sudah menerima kami di sini. Sama-sama. Tidak terasa sudah hampir 1 periode Pak Erick memimpin BUMN, Pak. Jadi dinamika yang luar biasa. Dinamika yang luar biasa. Banyak transformasi yang Anda lakukan untuk BUMN. Bahkan yang terbaru Anda mengatakan Anda optimis 99% rencana transformasi BUMN akan selesai itu, Pak. Ketika masa kepemimpinan Anda berakhir di BUMN. 90 lah, 90 dan 99. Kayaknya sempurna banget. Tapi informasinya 99% Pak, Anda mengatakan ini. Jadi apa yang membuat Anda begitu yakin, Pak? Enggak, kan memang penugasan itu waktu awal sesuai dengan arahan dan juga dengan review itu ada 88 proyek yang kita harus selesaikan sampai Oktober ini. Nah, kalau kita lihat review di awal tahun, kita optimis 87 proyek itu bisa selesai. Tinggal satu yang memang saya takutnya tidak bisa cari strategic partner untuk BSI. Okay. Ya, Bank Syariah Indonesia kan sekarang ketika dulu merger dari 3 bank, BRI Syariah, Mandiri Syariah, BNI Syariah, dia yang dulu kecil-kecil tercecer, sedangkan waktu itu Pak Wakil Presiden dan Pak Presiden bilang ini ekonomi syariah juga harus dibangun. Ini. Ya gimana? Saya bilang Pak kalau ekonomi syariah mau dibangun tetapi syariah financingnya tidak ada, kecil gitu. Nah makanya waktu itu kita mergerin, alhamdulillah kan BSI itu tumbuh ya dari ranking berapa belas sekarang masuk 5 besar, asetnya sudah ratusan triliun. Nah cuman memang kembali kalau kita mau lebih besar lagi kita perlu punya strategic partner dari Timur Tengah atau dari negara lain. Karena kemarin kan BSI sudah buka juga cabang di Dubai. Kita sekarang nunggu licensing di Saudi. Nah, kita juga targetin sekarang BSI yang sudah 12 besar, sekarang sudah masuk 10 besar. Nah, kalau bisa masuk 8 besar. Nah, artinya perlu strategi. Nah, cuman kita sudah ada roadshow beberapa kali. Ya belum, jadi saya mesti ngakuin ya mungkin kalau sampai BSI belum ketemu strategic partner, ya itu salah satu yang belum tercapai, bukan berarti berhenti, tetapi kan tahun depan atau tahun depannya lagi masih mungkin. Gitu. Tapi prosesnya di periode ini kita ini. Tetapi yang lain, alhamdulillah kan kayak kereta cepat, itu kan sulit sekali. Itu kalau saya pertama masuk, ya kan itu kompleksitasnya luar biasa, ya alhamdulillah kita bisa selesaikan, ya kan. Lalu proyek misalnya hilirisasi daripada smelter Freeport kan selesai. Ya kemarin kita juga coba penetrasi atau buka sesuatu yang baru KEK Kesehatan, nanti September juga rumah sakit dan kawasannya sudah rapi. Nah ya hal-hal seperti itu yang di 88 proyek ini ya memang menjadi sebuah PR besar, tidak hanya konsolidasi, tidak hanya penyehatan, restructuring, tapi juga banyak-banyak proyek yang memang untuk memposisikan Indonesia bisa lebih maju lagi. Jadi transformasi BUMN tidak cukup hanya 5 tahun saja. Blueprint-nya seperti apa Pak untuk 10 tahun ke depan? Kita bukan berarti saya sampai 2034 ya, saya nggak bicara. Tapi gini, kalau kita benchmarking dari yang kita pernah lakukan di China, lalu juga kita waktu itu benchmarking di negara Nordik seperti Swedia, Norwegia, ya ataupun ke Jerman, kita melihat memang perlu waktu yang signifikan. Kalau China itu kurang lebih 18 tahun. 18 tahun. Ya, artinya kalau kita ini kan baru 5 tahun, jangan dianggap selesai gitu.
Ya, jadi perlu ada yang namanya contoh misalnya kayak Pelabuhan Benoa yang kemarin ini pertama kali kita punya cruise center besar ya yang bisa merapat kapal yang panjangnya lebih dari 300 meter itu yang penumpangnya 5.000 yang dulu di Bali itu tidak bisa merapat cruise itu ya kapal pesiar itu. Sekarang udah bisa 2 merapat. Tetapi kalau master plan-nya 4. Nah, seperti yang ada di London, seperti ada yang di New York. Nah, itu kan tahap berikutnya mesti ada. Nah, kalau tahap berikutnya itu ya baru selesai mungkin yang sisanya 2027. Terus kemarin juga kereta cepat akan dilanjutkan sampai Surabaya. Berarti kan ada keberlanjutan. Makanya roadmap 2024-2034 itu banyak sekali yang memang harus continue dijalankan. Kita tidak mungkin membuat program itu setengah-setengah. Ya, contoh misalnya. Tahun depan kita sudah ada nih dividen targetnya 85 triliun. Ya. Tahun ini 81 gitu. PMN tahun depan ada sekian triliun. Supaya jangan siapapun yang menggantikan saya masuk dalam kegelapan. Ya, akhirnya harus reinvent the wheel, ngulang. Padahal dengan kejadian dunia yang sekarang ekonomi sedang gonjang-ganjing ini, sekarang perang tarif sudah terjadi di mana-mana, ya kita nggak bisa slowing down, kita harus lebih cepat lagi. Karena sekarang kan yang membedakan negara besar dan negara yang tidak diperhitungkan kecil, itu akhirnya apa? Kecepatan. Ya. Dan pondasinya Anda bangun. Ya. Kecepatan, policy yang friendly to market, apalagi sekarang dengan teknologi ada AI, ini jauh lebih cepat lagi gitu. Ya kemarin beberapa hal yang saya review, bagaimana AI sekarang masuk ke dunia kesehatan. Yang tadinya studi kesehatan itu biasanya tiap 36 bulan ada sesuatu hal yang baru, dengan AI mungkin bisa sepertiganya. Nah, hal-hal ini yang saya rasa kenapa jangan sampai kita terlena apa yang sudah bagus, seakan-akan itu kayak remote control akan terus bagus. Ya, mesti ada planning, roadmap, dan leadership-nya harus bisa terus menjalan. Termasuk mencari leadership di Kementerian BUMN yang mampu beradaptasi dengan kondisi yang dinamis. Ya, harus. Makanya saya sejak awal kan percaya, mungkin waktu awal diketawain, saya mau 10% generasi muda jadi direksi di BUMN di bawah 42 tahun. Nah, ternyata sekarang banyak kok direksi muda BUMN dan mereka perform, ya kan? Nah, jadi hal-hal seperti ini jangan sampai kita terkotomi bahwa generasi muda itu tidak bisa take a lead. Nah, kita sudah buktikan. Karena kenapa? Tadi leadership itu mesti ada transisi. Nah, itulah kenapa ya kalau kita sudah senior, kita harus membuka jalan dengan regenerasi berikutnya. Bagaimana dengan ada juga pertanyaan dari masyarakat kan, apa sih sebenarnya yang menjadi kriteria untuk menjadi komisaris ataupun petinggi BUMN, karena kebanyakan juga lebih banyak terkait dengan koneksi politik dan sebagainya. Bagaimana Anda menjawab ini? Dinamika itu terbuka. Kan kita selama tidak menyalahi aturan yang ada, itu kan komposisinya balance. Contoh, kadang-kadang kan orang melihat hanya perwakilan publik yang tadi atau kelompok. Tetapi kadang-kadang tidak melihat, oh komutnya Bank Mandiri siapa ya? Pak Khatib Basri bekas Menkyu. Sekarang komisarisnya PLN siapa? Oh, Pak Agus Martowadoyo bekas Gubernur BI dan Menteri Keuangan. Nah, kadang-kadang terlupakan komposisi balance antara komisaris profesional, komisaris yang perwakilan dari kementerian, ataupun yang perwakilan masyarakat. Nah, perwakilan masyarakat ada dosen, ada dari partai politik, karena aturannya tidak menyalahi partai politik boleh asal dia tidak masuk ke dalam struktur. Faktor modal dan akuntabilitas BUMN juga menjadi faktor penting, Pak. Ini bagaimana Anda membenahi dua hal tersebut untuk perbaikan kinerja BUMN ke depan? Sejak awal saya mendorong yang namanya pencegahan itu melalui KPK, ya, karena ya kembali bagaimana misalnya laporan harta kekayaan pejabat BUMN yang tadinya hanya di holding sekarang ke anak cucu. Itu salah satu faktor yang namanya pencegahan. Ya, transparansi daripada data keuangan decision maker yang ada di BUMN. Tetapi ya kita melihat kerjasama kami dengan kejaksaan itu salah satu yang kita pilih waktu itu
tidak hanya menangkap oknum, tapi ingin memperbaiki proses yang terjadi supaya lebih baik. Contoh misalnya kasus Garuda. Kita nggak hanya menangkap, ya, tetapi kan bagaimana Garuda ini bisa diselamatkan dan bisa recovery. Ya, tahun 2023 Garuda itu sekarang net profitnya 4,1 triliun. Yang dulu, ya, karena kasus korupsi, Termasuk kebijakan bersih-bersih BUMN ini ya? ya itu yang kita lakukan sama Kejaksaan. Bayangkan, Garuda itu harga leasing pesawatnya termahal di dunia sampai 23%. Kalau kita benchmarking dengan negara-negara lain hanya 8%. Come on. Nah, inilah kenapa tadi dengan Kejaksaan program bersih-bersih ini tidak hanya oknum tetapi melakukan perbaikan daripada SOP. Ya, kita berharap di kemudian hari karena udah ada kasus dan ada SOP-nya, mereka harus tahu do and don'ts-nya. Ada 2 dapen ya yang Anda laporkan saat itu? Dapen ada 8 sekarang. Ada 8 ke Kejagung ya. Bagaimana agar memang kasus korupsi ini tidak lagi mengintai di perusahaan-perusahaan BUMN, Pak? Ya, tidak mudah karena dinamika SOP bisa. Ya, kita udah bikin yang namanya akhlak. Ya, tapi kan masing-masing individu itu, personification masing-masing individu ini kan ya tidak bisa semuanya sama. Ya. Oke, tahun Oknum-oknum selama itu tidak sistematik, ini oknum, nah itu yang kita harus tentu berani ambil tindakan. Kalau ada sistematik ya itu ada harus correction, gitu kan? Nah, ini yang kita lakukan. Baik. Di tahun 2023, tahun lalu Pak, BUMN berhasil menggugurkan dividen melampaui target awal 49 triliun rupiah, mencapai 81 triliun rupiah. Tadi kita sudah singgung di awal ya Pak. Sektor mana Pak yang paling menunjukkan performa signifikan? Memang perbankan, telco masih menjadi tulang punggung. Baru-baru ini kita bisa lihat sekarang dari pertambangan. Karena memang energi hilirisasi ini sudah mulai terasakan. Ya, ke depan saya berharap dari sektor perkebunan, ya, BUMN punya kelapa sawit juga, ya. Kalau kemarin di benchmarking sama swasta jauh banget, padahal lahan BUMN itu 600.000 hektar gitu. Nah, kita coba konsolidasi dari 13 perusahaan PTPN sekarang kan tinggal 4 dan terbagi jadi holding, Palmco, Sugarco dan lain-lain. Dan hasilnya kemarin saya periksa bukunya sudah sudah profit 1,7. Tetapi itu kan harus membayar cicilan hutang yang dulu 40 triliun. Jangan lupa loh, ini restrukturisasi hampir 15 tahun itu. Nah, ini hal-hal seperti ini kita harapkan ada sumber-sumber lain yang kita benchmarking dengan private sector, dengan market, ya, agar BUMN ini profesional dan transparan, dia juga bisa mulai menghasilkan ke depan. Nah, ini yang kita dorong. Bagaimana dengan sektor pariwisata, Pak? Apa tantangannya? Pariwisata, saya rasa kita harus duduk bersama. Kalau Thailand bisa 28 juta kalau tidak salah, Malaysia kemarin saya cek 30 juta, kita hanya 11 juta, ya kita harus bisa. Ya, jadi saya dengan Bu Sri Mulyani, dengan Menteri SDM, pernah mencari solusikan bagaimana PLN dan Pertamina bisa sehat. Ya, nah saya rasa Menteri Pariwisata, Menteri Perhubungan bisa duduk bersama, ya, untuk membuat yang namanya roadmap bersama. Dan kebetulan waktu itu kan saya 1,5 bulan diminta untuk menggantikan Pak Luhut. Ya, salah satu kita bikin terobosan yang namanya Tourism Fund. Ya, waktu itu, ya kan. Artinya apa? Ketika kita ingin bersaing dengan negara-negara lain untuk tourism, tidak hanya kita mengandalkan tentu keindahan alam kita, kepribadian kita, tetapi juga infrastruktur harus dibangun dan mesti ada apa? Event yang ditarik. Ya. Nah, jadi kalau negara lain bisa, nah tapi ini mesti duduk ke sana policy-nya gitu. Karena BUMN kan mengelola airport. Pelabuhan tadi yang saya sampaikan. Itu terkendali polisi. Iya kan? Okay. Lalu kita juga mengelola Borobudur. Ya. Kita sekarang sudah mengkonsolidasikan hotel sampai 123 hotel yang di bawah BUMN yang tadi bersendiri sendiri. Nah, ini sebuah ekosistem yang sangat besar yang saya rasa kita bisa buktikan kalau kita duduk bersama bisa. Buktikan Taman Mini ketika Pak Pratik Mensesnek
meminta kita masuk bersama Pak Bas. Taman Mini sekarang menjadi atraksi yang luar biasa. Bahkan air mancurnya kemarin saya nggak tahu ini netizen 5 terbaik di dunia gitu. Ini katanya netizen, ya kan? Jadi kita bisa sebagai bangsa dan yang namanya pariwisata itu bisa menjadi sebuah alternatif saya rasa. Selain hilirisasi, selain ekonomi digital dan lain-lain gitu. Dan BUMN siap memberikan kontribusi 20% untuk PDB? Alhamdulillah kemarin kayaknya sudah 21,3%. 21,3%? Ya, Oke, lebih target ini, Pak. 605 triliun, di mana untuk pajaknya 400 triliun lebih, 430-an kalau tidak salah. Dividennya 81-an, lalu bagi hasilnya 85. Kalau nanti angkanya dilihat ya. Jadi totalnya kurang lebih 600. Jadi targetnya sudah baik. Baik, yang terbaru dengan menyusun regulasi libur 3 hari untuk pegawai Kementerian BUMN ini Pak, bagaimana ini bisa meningkatkan kinerja BUMN? Jangan diartikan libur 3 hari terus menerus ya. Konteks yang saya sampaikan waktu itu bahwa sekarang itu kan tren dari kehidupan kita semua dengan ada digital, ada yang namanya work from home, ada juga work from anywhere, ya. Nah, jadi kita coba melakukan KPI. Kalau memang tadi tim BUMN sudah bekerja ya lebih dari jam kerjanya, working hours-nya tentu dia ada kelelahan. Dan kita lihat bagaimana sekarang mental health itu di kalangan generasi muda sangat tinggi. Jadi ada juga tentu kelelahan ya. Mungkin di pegawai BUMN yang akhirnya kita coba ya kasih bonus scheme. Ya, bahwa ketika dia sudah melebihi jam kerjanya, ya dia bisa register, mendaftarkan untuk libur tambahan 1 hari. Jadi bukan tiap minggu. Potensi seperti apa lagi Pak yang bisa digali dari BUMN? Karena Anda juga sempat menyinggung ini soal bisnis model ekonomi digital. Ekonomi digital menjadi sesuatu yang menyeramkan ke depan kalau kita tidak mulai berbenah diri untuk ekonomi digital ini. Ekonomi digital ini kita punya potensi hampir 4.500 triliun ke depan. Ya, dan kita nggak bisa terus jadi market. Nah, karena itu kemarin kami dapat penugasan lagi dari pemerintah ketika Peruri itu diminta menjadi agregator untuk e-government, di mana penggabungan data untuk kesehatan, Dukcapil, pendidikan menjadi sebuah data besar. Sehingga dengan data besar ini kita juga bisa melakukan intervensi yang baik dan tepat. Dan e-government ini sebuah benchmarking yang sangat sukses. Kalau kita lihat di banyak negara, ya, contoh di China itu ketika e-government diterapkan, yang tadinya tingkat kemiskinan 10% itu bisa ditekan di bawah 1%. E-government ini real. Digital ini real, karena itu membuka transparansi dan tepat data. Dan apalagi sekarang dengan adanya AI, ini sebuah percepatan yang luar biasa yang kadang-kadang juga kita tidak boleh menutup mata kita gitu. Tapi mensinergikan lintas kementerian ini akan menjadi tantangan tersendiri ya Pak? Sama ketika kita membenahi daripada policy energi, policy pariwisata. Yang jelas kebijakan bersih-bersih BUMN akan terus diperkuat ke depan. Ya harus, karena dengan perbaikan sistem yang ada, tetapi kalau human capitalnya masih bobrok, ya itu yang kita takutin gitu. Pak Erik, terima kasih atas waktu Anda. Kita harapkan yang terbaik untuk BUMN dan juga kesehatan dari Pak Erik. Mohon doa, mohon dukungan. Terima kasih banyak, Pak Erik. Thank you. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.